Oke, sudah recording. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi kita pada siang hari ini yaitu sistem peredaran darah manusia ya. Meskipun topik ini pastinya sudah pernah diajarkan ya waktu di SD, jadi kita review kembali. Nah, ya. Oke, nah KD-nya yang ingin dikuasai adalah yang pertama, menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah serta bagaimana upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Kemudian menyajikan hasil percobaan pengaruh aktivitas, jenis, intensitas atau durasi dengan frekuensi denyut jantung ya. Ini mudah ya, nanti di next meeting saja ya. Ini tanpa alat bahan ya percobaannya. Oke, indikator pencapaian kompetensi mendeskripsikan fungsi darah. Nah, yang kedua membuat model komponen penyusun darah. Ya, habis ini saya jelaskan karena beberapa ada yang japri bertanya. Kemudian mendeskripsikan karakteristik masing-masing komponen penyusun darah. Jadi masih satu ini ya dengan tugas eksperimen kalian. Menjelaskan fungsi masing-masing komponen penyusun darah, menjelaskan keterkaitan antara tempat tinggal dengan jumlah sel darah merah dalam darah, mendeskripsikan proses pembukaan darah, mendeskripsikan karakteristik golongan darah A, B, AB, dan O, meskipun ini sebenarnya lebih lanjutnya di SMA sebenarnya ya, lebih ininya, intensnya, mendeskripsikan karakteristik jantung dan pembuluh darah. Oke. Nah, oke. Oh, sebentar. Terlalu cepat ya. Sistem peredaran darah memiliki berbagai organ yaitu darah, jantung, dan pembuluh. Di mana darah tersusun atas sel-sel darah merah ya atau eritrosit, jangan lupa, kemudian sel darah putih atau leukosit, keping darah atau trombosit, dan yang terakhir adalah plasma darah. Oke, sebelum saya lanjutkan penjelasan saya, kalau kalian saya mulai dengan tanya jawab dulu. Jadi beda ya, kalau kelas 9 saya biasanya nyajikan materi dulu baru nanti terakhir tanya jawabnya. Ya, kalau kalian tidak ya, saya berikan pertanyaan dulu. Saya mau tahu apakah kalian sudah sempat baca atau belum, atau mungkin sambil browsing nggak masalah. Oke, pertanyaan yang pertama yang bisa langsung dinyalakan mikrofonnya. Kita mulai dari sel darah merah ataupun eritrosit. Oke, silakan. Yang bisa menjelaskan, yang bisa langsung nyalakan mikrofonnya, yang bisa menjelaskan fungsi dari sel darah merah atau eritrosit. Yuk. Oke, Embun ya. Yuk, silakan Embun. Ya, oke, silakan. Apakah fungsi dari sel darah merah atau eritrosit? Di belakangnya ada bunyi ini ya. Adan ya atau apa ini? Ya, oke, Embun. Apa fungsinya? Saya kok tidak bisa mendengar ya. Oke, sebentar. Suaranya saya keraskan dulu. Bentar. Oke, bentar. Embun, ya. Oke, apa fungsi dari sel darah merah? Oke, silakan Embun dijawab. Mengikat oksigen dan Ya, mengikat oksigen dan membantu oksigen ke paru-paru. ya, oke. Ya udah dimatikan ya, soalnya di belakangnya ada suara ini. Ya, oke, mengikat oksigen ya dan mengedarkannya ya. Oke. Kemudian yang kedua, sebutkan fungsi dari sel darah putih. Yuk, silakan. Atau leukosit. Ya, Syafana. Oke, silakan Syafana. Ya. Melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Oke, melawan kuman dan bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Satu lagi, mungkin fungsi yang khusus dari sel darah putih ini sebagai apa sih dalam tubuh kita? Ya, Syafana mau menambahkan? Oke, dia sebagai sistem apa sih dalam tubuh kita, sel darah putih ini? Oke, bisa menjawab? Oke, saya lempar. Ada yang bisa menjelaskan? Oke, yang bisa menjelaskan? Ya, Riantika. Oke, silakan. Untuk mengepung darah yang terkena infeksi atau cedera dan menangkap organisme hidup yang menghancurkannya. Iya. Kotoran. Oke. Dia masuk dalam sistem apa di dalam tubuh kita?
Jadi sel darah putih ini punya fungsi khusus. Metabolis. Bukan. Dia sebagai sistem titik-titik-titik pada tubuh. Ayo. Dia masuk dalam sistem titik-titik-titik dalam tubuh. Oke. Silakan yang bisa dinyalakan. Oke, Embun. Embun rame ya. Embun rame. Sebentar, yang lain dulu coba. Saya nggak bisa dengar. Iya, betul. Kekebalan tubuh. Tadi siapa yang jawab kekebalan tubuh? Embun ya? Ya, oke, dimatikan sudah Embun. Ya, betul ya. Rumahnya dekat sama musola ya Embun ya. Jadinya kedengaran. Ya, betul ya. Jadi sel darah putih atau leukosit ini masuk dalam sistem kekebalan tubuh atau sistem pertahanan tubuh. Boleh, ada yang menyebutkannya sistem kekebalan tubuh, sistem pertahanan tubuh. Mengapa begitu? Karena tadi udah dijelaskan Savana, kemudian Riantika ya. Jadi dia punya fungsi-fungsi khusus ya. Nanti saya jelaskan setelah ini ya. Sehingga itu kenapa dia masuk dalam sistem kekebalan tubuh atau sistem apa tadi pertahanan tubuh. Oke, yang terakhir, apakah fungsi dari keping darah atau trombosit? Yuk. Silakan. Sebutkan fungsi dari keping darah atau trombosit. Oke, Muhammad Faik, Yunita, yuk. Oke, silakan Yunita menjawab. Membantu proses penyembuhan luka. Sebentar, Faik dulu. Ya udah, Faik. Yuk, apa Faik? Membantu proses pengering pada luka. Iya, membantu proses pengeringan pada ya, luka. Oke, pengeringan pada luka. Oke, betul ya. Oke, saya lanjutkan presentasinya. Oke, ya. Nah, tadi bagian-bagian darah ya. Jadi darah itu tersusun atas dua hal, ya, sel darah dan plasma darah. Nah, sel darah terbagi menjadi tiga, yaitu sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Dan baru cairannya itu nanti namanya plasma darah. Nah, harusnya eksperimen kalian, saya jelaskan sekarang ya tentang tugas eksperimennya kalian itu seperti ini. Jadi bahannya itu cuma air sama minyak saja, ya, yang dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Ya, dengan kalau bisa ukurannya sama. Bagaimana kalau nggak sama persis, nggak masalah ya. Oke, nggak masalah ya. Nah, baru kemudian diberi pewarna makanan warna merah. Ingat loh ya, warna merah. Mengapa? Karena darah kita warna merah ya. Jangan cari makanya sempat ada yang japri saya, Bu, dengan macam-macam pewarna makanan saya bingung. Ini praktikum yang mana ya? Karena kita hanya butuh pewarna makanan warna merah karena kita membuat model komponen penyusun darah. Meskipun ada yang bilang, Bu, saya keturunan bangsawan, jenisnya darah biru, apa nanti pakai pewarna makanannya biru? Oh, tidak ya, meskipun darah biru itu hanya konotasi saja, warna darah kita sama ya, warnanya merah ya. Oke, Bu, bagaimana jika seandainya tidak memiliki tabung reaksi? Bisa diganti apa saja ya, diganti apa saja, yang penting bening luarnya ya, yang penting bening luarnya, dan ketika mengocoknya kalian mudah ya. Jadi memang harus campur rata. Jadi minyak ya sama air dimasukkan, kan kita tahu ya namanya minyak sama air gak mungkin bersatu ya. Ini pelajaran kelas 7. Kenapa? Karena massa jenisnya berbeda. Ya, yang rendah posisinya di atas, yang lebih tinggi massa jenisnya dia posisinya di bawah. Kemudian diberi pewarna makanan merah beberapa tetes saja, nggak usah terlalu banyak ataupun terlalu sedikit, karena kalau terlalu banyak nanti warnanya jadinya kehitaman ya. Ataupun kalau terlalu sedikit nanti jadinya pink. Nah, ya, jadi kalian ini kalian ukur-ukur sendiri. Kemudian dikocok ya sampai rata ya, sampai terlarut. Nah, kalau sudah diendapkan, nah nanti dia akan terpisah. Nah, dari terpisah itulah nanti kalian ambil fotonya, kemudian ini untuk tugas eksperimennya kalian ya. Kemudian kalian bedakan mana sih sel darah merahnya yang mana, mana sih sel darah putihnya tuh yang mana dari hasil eksperimen kalian. Kemudian apa tadi? Trombositnya yang mana dan plasmanya yang mana. Nah, di sini sudah ada bocorannya ya, plasmanya yang atas ya. Oke, nah nanti silakan itu yang dikirim ya. Kalau nggak salah terakhir hari Minggu ya. Oke, apa kurang waktunya sampai Minggu? Mumpung saya tanya ini, karena sepertinya minggu depan kan banyak libur. Oh iya, enggak ya, cukup ya waktunya ya. Sudah tidak ada yang menjawab ini. Oke, nah sekarang kita menjelaskan untuk masing-masing bagian. Nah ya, oke. Nah, sebenarnya plasma itu isinya apa? Yang tidak banyak sebenarnya plasma itu ya, karena sebagian besar itu
Jadi memang kalau darah ya, jadi ketika kalian mengambil darah kan biasanya nanti diukur berapa jumlah leukositnya, eritrositnya, trombositnya berapa. Nanti kalau trombositnya berkurang, oh berarti masuk dalam gejala demam berdarah dan lain sebagainya kan seperti itu ya. Kalau leukositnya berlebih, khawatirnya masuk dalam leukemia dan lain sebagainya kan seperti itu. Nah, bagaimana bisa memecahkannya? Jadi darah kalian itu dimasukkan ke dalam alat yang namanya sentrifugasi. Jadi dia tuh digasing ya, jadi dikocok ya sampai benar-benar terpisah. Cuma kalau kalian kan udah punya ya alat sentrifugasi ya, jadi akhirnya dikocoknya manual ya seperti itu. Nah, plasma sendiri itu mengisi 55% dari total darah keseluruhan ya, di mana sebagian besar isinya adalah air ya. Di dalam air ini terdapat banyak sekali larutan-larutan, kemudian ada garam, kemudian ada sodium ya, di situ kalsium, magnesium dan lain sebagainya. Kemudian ada protein plasma ya. Jadi protein plasma ini diantaranya adalah albumin, kemudian zat-zat lain ya yang masuk dalam darah, contohnya vitamin, kemudian glukosa dan lain sebagainya. Nah, sementara sel darah sendiri yaitu 3 macam itu adalah 45% dari total darah keseluruhan. Nah, yang pertama sel darah merah atau eritrosit. Nah, bentuknya ini sangat khas ya, seperti donat tapi tidak ada lubang tengahnya ya. Artinya dia cakram bikonkav bahasa kita ya. Jadi dia bulat, di tengahnya masuk ke dalam tapi tidak sampai memang berlubang tapi tidak sampai bolong kayak donat ya. Jadi masih ada ininya. Nah, ini eritrosit. Nah, jumlahnya sekitar 5 sampai 6 juta ya. Fungsinya apa tadi betul ya? Dia mengikat oksigen dan juga karbon dioksida. Ya, fungsinya ya. Jadi nanti ada darah yang di bawah itu mengandung oksigen dan ada darah yang di bawah itu mengandung karbon dioksida. Nah, makanya di penjelasan sebelumnya, seandainya di udara ini ada oksigen dan gas yang lain seperti karbon monoksida, maka yang diikat terlebih dahulu adalah gas karbon monoksida. Jadi itu bahayanya kenapa kalian diharapkan menjauh dari rokok dan mungkin bahan-bahan polutan yang lain ya, dimana hasilnya adalah gas karbon monoksida. Kemudian yang kedua adalah sel darah putih atau leukosit. Nah, sel darah putih atau leukosit ini masuk dalam sistem kekebalan tubuh dan kita punya 2 macam, yaitu yang granulosit dan agranulosit. Apa itu? Granulosit itu adalah mengandung granula. Apa itu granula? Granula itu adalah butiran kecil dan halus yang terdapat dalam sel. Nah, macamnya apa granulosit? Bisa kalian lihat ya, ini ada basofil, eosinofil dan neutrofil. Oke ya, jadi kenapa dia disebut granulosit? Jadi memang banyak dilihat strukturnya, banyak sekali butiran-butiran kecil halus. Nah, kemudian yang agranulosit yang tidak mengandung granula ini terbagi menjadi 2, yaitu monosit dan limfosit. Di mana semuanya ini punya fungsi masing-masing. Tapi secara keseluruhan, leukosit atau sel darah putih kita membantu dalam proses defense atau sistem pertahanan dalam tubuh kalian dan sistem kekebalan tubuh kalian. Nah, bisa dibayangkan kalau seseorang lahir tanpa memiliki sel darah putih atau tanpa memiliki sistem kekebalan tubuh atau tanpa memiliki sistem pertahanan tubuh. Nah, mungkin kalau pernah baca bukunya Harun Yahya, di situ ada ya penelitiannya. Jadi ada seorang anak terlahir tanpa sistem kekebalan tubuh. Akhirnya apa yang dilakukan? Akhirnya dia dirawat dalam suatu laboratorium tertutup. Nah, kalau kalian kan punya semua sistem kekebalan tubuh. Karena kalau nggak punya, nggak mungkin kalian bisa bertahan sampai sekarang. Kalian makan misalnya, kita ambil contoh, lupa cuci tangan. Kalian baik-baik saja kan? Nggak mungkin langsung mati kan? Ya kan? Nah, tapi kalau tidak memiliki sistem kekebalan tubuh, bakteri ataupun virus kecil apapun tidak boleh masuk ke dalam tubuh. Jadi dia steril dalam suatu laboratorium, ditutup rapat ya. Nah, apalagi musim sekarang. Kemudian orang yang masuk keluar masuk juga pakai baju itu ya, yang sekarang lagi populer apa itu ya, yang putih-putih semua ya pokoknya ini. Tapi kemudian dia hanya bisa bertahan sampai umur 4 tahun ya. Oke, jadi kemudian entah bagaimana ceritanya ya, mungkin tanpa diketahui oleh petugasnya, mungkin ada bakteri masuk ke dalam inkubatornya dia ya tanpa diketahui dan kemudian dia meninggal, tidak bisa. Ya, jadi bersyukurlah kalian yang terlahir sempurna. Ya, bi ai ala rabbikuma tukadziban ya. Oke, kemudian yang terakhir ya, itu adalah trombosit. Nah, atau keping darah. Jadi dia membantu dalam proses
pembekuan darah sebenarnya ya. Jadi kalau terluka ya kalian akhirnya lama-kelamaan bisa menutup. Nah, oke. Nah, ini kalau secara dilihat, nah bentuk sel darah merah ini memang sangat unik ya, bisa terlihat dari jauh ini sel darah merah. Oke, sel darah putih ini harus dilihat dulu dia ada granulanya atau tidak. Nah, sekarang kita bicarakan perbedaannya. Inti sel. Nah, apakah sel darah merah punya? Dia tidak punya inti sel, ya. Trombosit juga tidak punya. Jadi yang punya hanya leukosit, ya. Bisa dilihat ya sebenarnya kalau dari gambarnya leukosit sel darah putih di dalamnya ada yang bentuknya ini. Nah, itu adalah inti sel. Kemudian hemoglobin. Nah, pastinya kalian tahu ya hemoglobin. Ya, ini hanya dimiliki oleh sel darah merah. Oke. Kemudian jumlahnya bisa dilihat di sini ya, eritrosit paling banyak memang ya karena memang fungsinya juga sangat penting di dalam tubuh yaitu mengikat oksigen dan nantinya ditransfer ke seluruh tubuh kita yaitu 4 sampai 5 juta per milinya. Kemudian yang kedua adalah trombosit baru 200 sampai 400 ribu, baru kemudian leukosit 6 sampai 9 ribu. Kemudian bentuknya ya eritrosit tadi cakram bikonkav ya. Kemudian kalau leukosit tadi bervariasi dapat berubah-ubah. Sebenarnya saya punya animasi sebenarnya ya. Jadi leukosit ini dia bisa bergerak, berjalan dan memakan ya. Jadinya dia bersifat fagosit. Dia akan memakan kuman atau virus ataupun bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi dia bentuknya bisa berubah-ubah. Kemudian waktu hidupnya eritrosit 120 hari, leukosit 100-300 hari, trombositnya 8 hari. Oke, tadi fungsinya sudah ya. Yang eritrosit alat angkut, leukositnya masuk dalam kekebalan tubuh dan trombositnya masuk dalam pembekuan darah. Oke, ini secara lebih jelasnya. Tadi leukosit ya, sudah saya jelaskan terbagi menjadi dua, yaitu granulosit. Ya, granulosit itu mengandung granula. Granula itu butiran kecil halus ya, terdapat dalam sel. Bisa terlihat ini banyak sekali ya granulosit. Nah, macamnya ada 3, neutrofil, basofil, dan eosinofil. Kemudian yang agranulosit ya, ini adalah monosit dan limfosit. Nah, nanti limfosit terbagi menjadi 2, yaitu sel B dan sel T. Nah, sel T inilah yang berperan. Ini kalau kalian bicara perang, namanya sistem pertahanan dan bicara perang. Maka kalian udah sering kan lihat film atau game tentang perang, kan pasti ada pemimpinnya atau jenderalnya ya. Maka itu diambil alih oleh sel T. T helper cell ya, sel T ya. Ya, sel T helper ya. Jadi sel T ini berfungsi sebagai jenderalnya dan ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut di bagian sistem reproduksi manusia yaitu di penyakit AIDS ya. Di mana nanti yang diserang adalah ini sel T-nya. Jadi kalau sel T-nya udah diserang, sudah nggak bisa, maka udah hancur semua sistem pertahanan kalian. Jadi kalau dalam perang itu sebenarnya yang harus diserang duluan itu jenderalnya. Kalau jenderalnya udah nggak ada, otomatis semua bawahannya akan menyerah. Ya, itu namanya taktik. Nah, oke ya. Sekarang kita masuk ke trombosit ya. Jadi ini ada skema pembekuan darah. Oke, mudah-mudahan ada di buku paketnya ya. Jadi ketika kalian terluka, maka trombositnya ini akan mengeluarkan trombokinase yang mengaktifkan protrombin berubah menjadi trombin. Nah, ini prosesnya dibantu oleh vitamin K dan ion Ca2+. Dimana kalian kemarin sempat mempelajari sistem pencernaan, dimana vitamin K ini juga dibantu diproduksi. Ya, masih ingat ya? Mungkin pertanyaannya saja ini. Oke. Nah, biar nggak saya saja menjelaskan, yang bisa dinyalakan mikrofonnya. Adakah yang bisa menyebutkan di bagian tubuh manakah tempat bisa memproduksi vitamin K? Oke, silakan. Bisa langsung menjawab. Ini materi kemarin. Sistem pencernaan. Yuk, silakan. Di bagian manakah yang bisa membantu untuk tempat memproduksi vitamin K? Oke, silakan. Oke, yang mau menjawab silakan dinyalakan mikrofonnya. Ya, Yudita silakan. Oh, oke, tidak jadi. Di tempat manakah? Saya, Bu. Ya, oke, Saya, Bu. Riantika silakan. Riantika. Di mana? Di usus besar. Ya, betul Di usus sekali, di usus besar ya. Jadi usus besar itu salah satunya berfungsi untuk menghasilkan vitamin K.
Nah, vitamin K ini sendiri fungsinya adalah membantu untuk proses pembekuan darah. Nah, dia akan si trombin ini dia fungsinya nanti mengaktifkan si fibrinogen akan berubah menjadi benang-benang fibrin. Nah, ini benang-benang fibrin ya. Dan ini akan menutup daripada luka ya. Oke, ini prosesnya. Ya, oke seperti ini. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Kita sudah selesai materinya karena hari ini memang bicara tentang darah ya. Untuk jantung dan pembuluh darahnya masih di pertemuan selanjutnya. Silakan kalau mau ada pertanyaan terlebih dahulu. Ya, oke ini tadi ya. Oke, dari proses pembekuan darah. Oke, silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Untuk eksperimennya sudah jelas ya, apa yang harus dilakukan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Gak apa-apa, kalau masih ada yang belum jelas bisa ditanyakan ya. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk materi kita hari ini yaitu tentang darah. Oke, sudah jelas untuk eksperimennya yang harus dilakukan sudah jelas apa saja yang harus dilakukan. Apa ada yang mau ditanyakan? Oke. Sudah jelas? Nah, oke. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Savana, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, saya kasih pertanyaan. Oke, saya kasih pertanyaan penutupnya. Apa ya? Soalnya tadi pertanyaannya udah sambil jalan. Oke. Sebutkan ya jenis dari sel darah putih yang masuk ke dalam kelompok granulosit. Yo, oke, silakan. Tadi sudah saya beritahu. Sebutkan kelompok dari sel darah putih atau leukosit yang tergabung dalam kelompok granulosit. Ya, Java, oke silakan. Ya, Bu. Ya, Boleh, Bu. Java, oke, Java. Eosinofil, Ya. basophil, Dan? neutrophil. Ya, Saya, Bu. oke, betul ya Java ya. Oke, pertanyaan Bu, saya, Bu, merasa. Bah, siapa barusan yang jawab? Oh, Fakik. Baik, Bu. Oh, baik ya, bentar. Saya coret dulu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke. Oke. Apakah yang membantu dalam proses pembekuan darah? Ya, tadi sudah ya. Trombosit, Bu. Sebentar, belum selesai. Bahan apakah yang membantu proses pembekuan darah yang mengubah protrombin menjadi trombin? Saya Bu. Oke, siapa tadi ya? Bentar. Syafana Bu. Syafana, oke silakan Syafana. Ion kalsium dan vitamin K. Iya, ion K2+ dan vitamin K. Oke, betul ya. Oke. Pertanyaan terakhir. Berapakah prosentase ya? Berapakah prosentase plasma darah? Ya, prosentase plasma darah berapa? Dan berapakah juga prosentase sel darah dari total darah keseluruhan? Oke. Saya Ya, oke, Savana lagi silakan. Plasmanya mengisi berapa persen? Ya. 55%. Iya, oke. Kemudian yang sel darahnya? 55%. Mhm. 55%. Berapa sel darahnya? 55%. Iya, 45%. Oke, dah, betul ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya akhiri pertemuan kita hari ini. Oke, jangan lupa tugasnya sampai hari Minggu untuk laporan praktikumnya ya. Jadi bahan-bahannya jangan lupa, sebenarnya bahannya cuma minyak, air, sama pewarna makanan. Dan pewarna makanannya warna merah ya. Jadi bisa diletakkan pada wadah yang bening bagian luarnya biar terlihat. Kemudian dicampurkan, ketiganya dikocok sampai benar-benar rata. Kemudian kalau sudah didiamkan, nah endapannya nanti akan terlihat mana nanti kalian foto dan kalian jelaskan dari foto tersebut mana sih darah merahnya, mana sel darah putihnya, kemudian mana
plasma ya, kemudian diberikan penjelasan atau tambahan untuk masing-masing bagian. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, ada yang mau ditanyakan? Oke, jelas ya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.